Jadi kita sudah masuk ke ranah bisnisnya, ke ranah usahanya ya kan, bisnisnya. Oke, next Mbak. Nah, di sini ada yang namanya business cycle nih teman-teman. Ada yang namanya bisnis kita tuh masih di ranah tanam ya kan, masih mencari lahan, mencari bibit, kemudian menemukan pupuk yang tepat untuk tanaman kita. Cuman ada juga bisnis itu sudah di masa rawat gitu kan, menjaga, mencabut hamanya, memangkas daun matinya dan lain sebagainya. Intinya kita merawat. Jadi ada bisnis yang baru ditanam, ada yang bisnisnya masih dalam masa perawatan, kemudian ada juga bisnisnya yang sudah matang nih gitu kan, bisa gugur, masak ataupun busuk ya kan. Kemudian ada juga yang di ranah sudah panen gitu kan, pesta, persiapan dan menabung untuk masa tanam berikutnya, seperti itu. Jadi tentukan nih teman-teman, bisnis teman-teman tuh sekarang ada di mana sih gitu kan, di era sekarang ini, apakah masih di masa tanam atau masa rawat atau sudah matang atau masa panen nih gitu ya. Karena banyak juga sekarang bisnis-bisnis yang di era yang seperti sekarang ini malah meningkat, seperti kesehatan ya sekarang kan, masker, kemudian hand sanitizer itu bagus gitu ya. Jadi farmasi itu sekarang bagus nih gitu. Jadi mungkin mereka sekarang masa panen ya kan, masa panennya. Nah, bisa jadi bisnis kita ada di masa tanam atau masa merawat. Jadi perlakuan kita pun beda terhadap bisnis kita itu. Jadi setelah kita mengetahui bisnis cycle kita di mana, nah kita pun bisa melakukan bisnisku saat ini sedang ada di sini. Maka tugasku ya misalnya di masa rawat nih, maka tugasnya menjaga, mencabut hamanya, memangkas daun mati dan hal sebagainya. Oke, next Mbak. Nah, kemudian setelah itu bisa kita analisis nih, di mana kekuatan strength bisnis kita tuh di mana sih, usaha kita tuh strengthnya di mana sih, misalnya di servisnya kah, di kecepatannya kah, atau di harganya kah. Nah, itu ditentukan strength itu, kekuatan bisnis kita tuh di mana sih gitu kan. Nah, itu ditentukan. Kemudian kita cari juga nih kelemahannya, apa sih kelemahan kita? Kelemahan bisnis kita itu apa sih? Dan kita cari juga apa sih kelemahan kompetitor kita. Iya kan? Jadi di era seperti sekarang ini kita malah ngegas nih gitu kan dibandingkan kompetitor kita. Contoh misalnya untuk toko bangunan ya, toko bangunan untuk di daerah saya itu lumayan banyak sudah yang buka toko bangunan. Jadi nggak lama kita buka, habis itu corona, ya kan? Tapi kita malah malah bersyukur. Kenapa? Karena di saat inilah kita ngegas gitu kan. Di saat kompetitor ngerem, kita ngegas nih gitu kan. Terus kita gali kekuatan kita di mana sih gitu kan. Terus kelemahan kita apa sih gitu kan. Nah, kita gali kelemahan kompetitor apa sih. Misalnya kompetitor buka jam 9, kita buka jam 8. Misalnya kompetitor tutupnya jam 4 sore ya kan. Kita tutupnya jam 5, teman-teman. Kemudian kompetitor cuman bermain di harga murah nih. Nah, kita nggak ngambil ranah itu, kita ngambil di ranah servisnya kah, pelayanannya kah, kecepatannya kah, itu yang kita ambil. Kemudian kita gali juga nih, kesempatan apa yang bisa kita kita lakukan, kita lihat
pada era seperti sekarang ini. Kemudian ancaman-ancaman apa ke depannya yang akan menghambat bisnis kita. Itu juga kita kita analisis juga, kita gali juga. Nah, seperti itu. Oke, next, Pak. Nah, ini next saja. Nah, ini dari Bill Gross ya. Itu dari 200 yang dia survei ya, 200 perusahaan. Ternyata ada 5 faktor penting yang membuat perusahaan itu bertumbuh. Nah, ternyata soal timing yang paling besar nih 42%. Sedangkan fundingnya itu 14% saja. Nah, maka banyak orang di luar sana yang modalnya nggak ada nih. Kadang sebenarnya timing itu ternyata sangat menentukan di era seperti sekarang ini. Kalau kita buka bisnis, timingnya pas, maka pertumbuhannya pun akan bagus, ya kan, seperti itu. Jadi berbicara soal timing nih teman-teman, soal momentum di dalam usaha ini, ya kan. Kalau saat ini kita buka warnet misalnya ya, semua orang bisa akses internet dimanapun pada saat ini kan, maka timing kita sudah tidak pas lagi. Itu lanjut Pak, next. Nah, tadi kan penyebab pribadi bangkrut gitu kan, sekarang penyebab perusahaan itu bangkrut. Adanya keuntungan rendah, kemudian jual rugi, investasi berlebihan, menambah kapasitas, terlalu banyak stok juga juga berbahaya teman-teman, ya kan. Makanya kita di awal mula membuka toko bangunan itu kita stok sedikit saja, malahan ada customer datang mau cari ini, oh maaf lagi kosong, tapi setelah itu kita list item-item apa saja sih yang dicari oleh customer. Jadi kita tidak memperbanyak stok dulu gitu kan, tapi kita mengetahui dulu nih market di sini maunya apa sih gitu kan. Yang mereka mau apa sih gitu kan, produk apa aja sih gitu kan. Kalau misalnya kita perbanyak stok ternyata market tidak mau itu, ya kita akan dead stock jadinya, ya kan. Mending kita ngelihat dulu nih market ini maunya apa sih gitu kan. Kemudian piutang terlalu agresif. Jadi kalau kita belajar dari beberapa teman-teman yang lain sudah bergerak di toko bangunan, itu kebanyakan mengasih piutangnya itu terlalu berlebihan kepada kontraktor ataupun mitra kerjanya gitu kan. Jadi kalau kita prinsipnya kita tidak memberikan piutang, gitu, tidak memberikan piutang. Kalau mau cash oke, silakan. Kalau misalnya piutang mohon maaf kita tidak melayani, ya kan. Kecuali memang benar-benar orang yang kredibelnya bagus gitu kan, orang yang bisa dipercayalah, ibaratnya bisa dipertanggungjawabkan, itu kita berani untuk memberikan piutang. Kemudian apa over trading, ya kan, over trading. Nah, kita toko bangunan ini baru jalan kisaran 6 bulan ya, cuman sudah ada penawaran untuk membuka cabang berikutnya tuh, dari investor, dari teman saya gitu ya. Dia punya toko, terus ngajak kerjasama, kita yang ngisi barangnya, dia yang punya tokonya. Tapi kita nggak mau terlalu agresif, kita kuatkan dulu nih sistem sistem bisnis kita nih, kita kuatkan dulu sebelum kita memutuskan untuk membuka cabang. Walaupun kesempatan itu sebenarnya bisa saja langsung kita ambil, tapi kalau terlalu apa agresif juga berbahaya, apalagi daerah yang seperti sekarang ini teman-teman. Tunda investasi tersebut itu dulu, capex itu kita kita tunda dulu di era seperti sekarang ini. Ya misalnya kita buka toko baru nih gitu kan, kita kan pasti keluar biaya untuk displaynya, ya kan, untuk sistemnya di situ, untuk timnya di situ. Nah itu juga akan berbahaya bagi kita kalau misalnya kita terlalu over trading.
Kemudian perubahan tak terduga dan permintaan musiman itu bisa menyebabkan perusahaan bangkrut seperti itu. Cuma yang jelas biasanya ya karena cash flow-nya yang negatif. Oke, next, Mbak. Nah, apa? Krisis gitu ya, krisis. Nah, ini kita lihat dulu nih. Ada bisnis-bisnis yang terdampak, ada juga yang tidak terdampak ternyata di era krisis. Nah, kalau misalnya tidak terdampak ya alhamdulillah ya teman-teman, bisnisnya tidak terdampak. Tapi kalau misalnya yang terdampak, contoh misalnya teman-teman di properti nih gitu kan, itu dari awal 2019 itu sudah kerasa sebenarnya, ya kan, properti itu kurang begitu bagus. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang cukup spesial ya untuk teman-teman yang di FLVP ya, di ranah subsidi itu, rumah subsidi itu cukup ini peraturannya cukup banyak ya kan, cukup spesial lah intinya di sini. Nah, itu ditambah lagi daerah pasar properti kurang begitu bagus pada saat ini, yaitu pasti terdampak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bisnis kita terdampak, kemudian berapa lama kira-kira terdampak itu dan langkah apa yang bisa kita ambil, langkah apa yang akan kita ambil. Oke, next, Mbak. Nah, hal pertama yang kita selamatkan adalah omset kita dulu nih, teman-teman. Ya kan? Omset kita dulu nih hal yang pertama yang kita selamatkan. Kita review kenapa omset kita itu turun. Jadi pasti ada penyebabnya nih kenapa omset itu turun. Iya kan? Jadi itu kita review dulu. Kemudian kita cari solusinya. Kemudian kita gali juga nih kemampuan konsumen pada saat ini. Misalnya konsumen itu sebenarnya pengen beli gitu kan, tapi kemampuannya untuk saat ini tidak bisa gitu kan. Dia cuma bisa belinya misalnya separoh, ya kita jual lah produk kita itu separoh gitu kan. Misalnya beli ini harus 1 lusin, ya kita jual lah misalnya setengah lusin bisa. Itu kenapa? Karena kita ngelihat juga kemampuan konsumen di era seperti sekarang ini. Kemudian mungkin produk lama kita gunakan menjadi fungsi yang berbeda, itu bisa kita lakukan. Misalnya dulu jualan gamis, kita rubah akhirnya menjadi masker. Kenapa? Karena kita punya alat-alatnya nih, punya bahan-bahannya, punya stok bahan di gudang, ya kan. Ya, akhirnya menjadi masker. Dan luar biasa juga gitu kan teman-teman yang jualan masker pada saat ini itu bagus banget omsetnya. Ya alhamdulillah gitu ya kan. Kemudian buat produk baru sesuai masalah yang ada gitu kan. Nah, pada saat ini masalahnya apa aja nih? Ingat teman-teman, di balik masalah itu ada cering-ceringnya gitu kan. Jadi jangan pernah menghindari masalah. Kenapa? Karena di situ ada cering-ceringnya. Nah, buat produk baru yang sesuai dengan masalah yang ada saat ini. Apa aja masalahnya, teman-teman bisa list. Saat ini orang tuh punya masalahnya apa sih? Oh, nggak bisa keluar rumah, iya kan? Oh, orang saat ini di rumah itu banyak karena tinggal di rumah saja akhirnya lagi ngecat dinding gitu kan, nggak ada kerjaan nih, lagi masak terus hari-hari, maka dia akan beli bahan-bahan untuk masak. Atau misalnya kita jualan panci atau dan sebagainya, itu tuh sekarang rame teman-teman ya kan, hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena orang di rumah saja pada saat ini, akhirnya dia melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh misalnya alat-alat olahraga juga rame pada saat ini teman-teman. Kenapa? Orang malas nih sudah nih gitu kan, mau olahraga tapi nggak bisa keluar, akhirnya olahraga di rumah, akhirnya beli alat-alat olahraga seperti itu. Kemudian buat produk downsizing ya kan, saya apa uh, kita perkecil nih gitu kan, kualitas sama tapi ukurannya kita perkecil, itu bisa juga teman-teman seperti itu untuk menyelamatkan omset kita. Oke, next, Mbak.
Nah, sini di dalam operasional profitability itu percepat uang masuk, perlambat uang keluar. Jadi uang yang masuk itu dipercepat teman-teman di dalam bisnis kita. Kalau ada perkiraan bakal ada uang masuk, percepat prosesnya. Tapi kita perlambat uang keluar. Misalnya untuk kos ini itu sedapat mungkin kita perlambat agar uang itu tidak cepat keluarnya. Nah, ada 2 poin nih teman-teman. Yang pertama dari income, dari pemasukan. Bisa horizontal sales atau vertical sales. Jadi bisa kita gali sekarang customer yang lama. Jadi mungkin kita telepon, kita komunikasi lagi dengan customer yang lama. Karena bisa jadi mereka apa eh, perlu sesuatu produk kita kan, tapi karena kita tidak ada say hello sama customer lama kita, maka tidak kita tidak dapat income tambahan nih dari customer lama kita, dibandingkan kita harus mencari customer baru. Itu di era seperti sekarang ini nggak mudah teman-teman. Jadi lebih baik kita apa kita say hello kembali dengan customer lama, kira-kira sekarang kebutuhannya apa yang bisa kita bantu, dan itu biasanya closingnya tuh tinggi biasanya. Kenapa? Karena mereka sudah percaya sama kita, sudah pernah transaksi sama kita. Kemudian bisa juga di poin kedua ya, di cost manajemennya. Bagaimana caranya agar fixed cost ini menjadi hilang atau menjadi variable cost. Misalnya listrik, internet, atau air di kantor kita itu eh, apa pengeluaran tetap tuh, fixed cost itu. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa berubah menjadi variable cost atau kita hilangkan? Jadi rumusnya adalah keuntungan itu sama dengan omset dikurang biaya, teman-teman. Jadi omset kita perbesar, biaya kita perkecil, kita tekan, maka insya Allah keuntungan akan kita dapat. Jadi tingkatkan pendapatan, kurangi biayanya. Oke, next Mbak. Nah, di sini ada 2 sampel ya teman-teman, ada 2 kategori. Iya kan? Salesnya tetap, itu kan penjualannya tetap, profitnya tetap sama, tapi karena di kategori 1 itu dia bisa menekan cost-nya, maka profitnya dapatnya banyak. Jadi seperti itu teman-teman, bisa dengan menekan cost itu profit kita tambah banyak gitu kan, tanpa kita melakukan penjualan penjualan berlebih gitu kan, tapi karena kita tekan cost akhirnya profit kita bisa jadi banyak. Nah, jadi hal ini bisa dilakukan di era seperti sekarang ini. Kira-kira kos-kos apa aja nih, pengeluaran apa saja yang bisa kita tekan, kita hemat. Oke, next Mbak. Nah, no cash, no grow. Artinya tidak ada uang cash, kita tidak bisa bertumbuh teman-teman. Karena apa cash itu sangat penting ya di dalam bisnis. Oke, next Mbak. Nah, di sini kita analisa dulu nih, ya kan, cash flow travel kita tuh apa aja sih gitu kan. Salah satunya profit ada tapi cash kosong. Nah, ini gimana sih profitnya ada tapi uang cashnya kosong? Jangan salah teman-teman, profit itu bisa di atas kertas saja, ya kan, di atas kertas profitnya sekian, tapi uangnya nggak ada, ternyata barangnya diutang orang lain gitu kan. Nah, itu secara profit memang ada, tapi cashnya tidak ada. Cash cuman di atas kertas atau di Excel saja profitnya, cashnya tidak ada. Kemudian aset dan stok numpuk. Jadi kadang bisa jadi teman-teman di kantor kita itu ternyata AC-nya ada 2 nih,
padahal itu merupakan aset dan satu AC itu tidak terpakai. Jadi itu bisa dilepas, bisa dijual gitu kan, dijadikan uang cash. Daripada tidak terpakai malah mungkin nanti bisa rusak atau dan sebagainya. Gitu kan. Jadi aset itu di list tuh teman-teman. Kita list aset kita. Misalnya AC atau kipas angin atau laptop di kantor itu kan apa dan sebagainya itu di list kira-kira aset mana nih yang bisa dilepas untuk menjadi cash. Kemudian kita lihat juga nih di gudang kita kan stok apa saja nih yang menumpuk. Nah, itu bisa dikeluarkan stok-stok serbu, stok lama itu kita keluarkan, kita kasih promo ya kan. Agar apa? Agar bisa menghasilkan cash. Jadi orang itu kadang berpikir, "Wah, gimana nih cara meningkatkan penjualan? Gimana nih cara marketing yang bagus, cara jualan yang bagus, internet marketingnya seperti apa?" Tapi dia lupa gitu kan bahwa di internalnya pun dia bisa bisa mendatangkan uang cash, ya kan? Jadi uang cash itu masuknya bukan cuma dari penjualan, tapi dari cost management kita juga kita bisa menghasilkan uang cash dari inventory kita juga bisa ada uang cashnya di situ. Nah kemudian salah satu bermasalahnya cash flow itu ya hutang menumpuk gitu kan, hutang menumpuk dan biaya membengkak bisa jadi ya kan. Ada biaya-biaya yang itu sebenarnya tidak tidak efektif ya kan, seperti nah itu misalnya eh, security di kantor kita misalkan seharusnya satu saja cukup tapi kita kita kasih dua security ya kan, nah itu biaya kita kan membengkak. Atau misalnya lampu yang kita gunakan kita rubah lampu biasa gitu ya, kita rubah ke LED gitu kan, jadi biaya-biaya itu tidak membengkak, biaya listrik dan sebagainya. Kemudian piutang tidak terkendali. Jadi banyak orang yang apalagi para supplier ya, biasanya jebakannya di supplier sih. Ngasih aja ke distributornya, ke agennya gitu kan. Udah eh, invoice-nya 3 bulan gitu kan. Jadi memang barang dia keluar, tapi uang cashnya dia itu tertahan selama 3 bulan. Jadi piutangnya tidak terkendali gitu kan. Nah ini berbahaya juga teman-teman. Kemudian adanya juga cash gap gitu kan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan cash flow trouble di dalam bisnis. Oke, next mbak. Nah kemudian kita masuk lagi di cost strategi nih teman-teman. Jadi ada 3 poin yang kita bisa terapkan di dalam cost strategi ini. Yang pertama adalah pangkas biaya, yang kedua PHK ya kan atau diistirahatkan. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi. Nah, pangkas biaya ini apa aja sih gitu kan? Ada 7 nih teman-teman. Kalau kita singkat jadi Teamwood ya. Yang pertama adalah transportasi. Nah, kadang transportasi ini misalnya eh, tim kita nih beli sesuatu habis itu balik lagi beli lagi balik lagi itu kan ada transportasi di situ, ada biaya bensin, ada hal lain sebagainya gitu karena kalau misalnya kita bisa pangkas biaya tersebut di transportasi tersebut maka kita menghemat pengeluaran kita. Kemudian di inventory nih gitu kan, inventory itu juga juga bisa kita kita pangkas biaya di situ. Misalnya eh, inventory-nya seharusnya kita bisa bisa beli item yang fast moving aja nih, tapi kita karena kita pengen stok banyak-banyak dan sebagainya akhirnya inventory-nya numpuk gitu kan. Dan akhirnya biayanya membengkak. Kenapa? Karena untuk biaya perawatan produk di gudang kita itu kan juga perlu biaya listriknya, terus
apa security-nya, terus hal dan sebagainya, itu kan perlu biaya juga gitu. Jadi hati-hati juga nih teman-teman di inventory ini. Kemudian di apa motion, di gerakan. Jadi misalnya apa mesin fotokopi di bawah gitu kan. Sedangkan apa ruang kerjanya di atas. Jadi naik turun gitu kan. Itu kan memakan waktu, memakan apa gerakan-gerakan yang tidak penting teman-teman. Jadi rubah aja, taruh aja mesin fotokopinya di atas. Jadi gerakan-gerakan itu yang bisa kita hemat karena itu memangkas biaya kita juga, gitu kan. Bahkan McD itu kan terkenal dengan apa kecepatannya ya kan di dalam gerakan tersebut. Akhirnya gerakannya pun efisien. Nah kemudian di apa waitingnya nih, jadi apa gimana caranya agar proses-proses itu tidak terlalu menunggu lama. Jadi kalau misalnya proses kita itu terlalu banyak memakan waktu, menunggu terlalu lama, itu mengeluarkan biaya lebih. Jadi hal-hal itu bisa kita pangkas. Gimana caranya agar tidak ada apa tidak menunggu terlalu lama. Kemudian overproduksi, itu kan kita terlalu banyak memproduksi sesuatu produk kita. Jadi itu merupakan biaya-biaya yang berlebihan juga teman-teman. Jadi bisa bisa sesuai dengan pesanan saja kalau misalnya kita mau produksi ya kan. Kemudian apa over processing gitu kan, terlalu berlebihan di dalam memproses sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah defect atau misalnya apa ada produk yang cacat nih. Jadi itu merupakan biaya. Jadi gimana caranya agar tidak ada produk cacat apa dan sebagainya, kita antisipasi duluan agar kita bisa memangkas biaya tersebut. Nah, kemudian PHK ya. PHK itu apa dalam cost strategi juga gitu kan, tapi tidak disarankan sih sebenarnya teman-teman. Cuman kalau misalnya apa dalam keadaan terdesak banget ya mau mau boleh apa lagi gitu kan. Jadi bisa kita PHK kan atau istirahatkan nih apa tim-tim kita dulu untuk masa sekarang ini misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi itu cuma ada dua teman-teman. Bisa kita undang mitra baru gabung di bisnis kita menjadi partnership atau kita jual putus saja teman-teman. Jadi misalnya kita punya usaha laundry nih gitu kan. Kita mau konsolidasi. Kira-kira apakah undang mitra baru dia dapat saham gitu kan. Tapi apa uang cash masuk atau kita jual putus saja sama dia. Udah nih apa kamu hargain deh gitu kan berapa sih apa bisnis laundry ini, terus apa jual putus lah ini seperti itu. Nah itu kembali ke teman-teman. Oke, next Pak. Nah di sini ada yang namanya the law of 10% ya teman-teman. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menghemat 10% nih dari pengeluaran, dan bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan 10% pemasukan. Jadi seperti itu tuh apa konsepnya ya. Konsepnya seperti itu. Menghemat 10% pengeluaran, menambah 10% pemasukan. Jadi apa misalnya kita bisa misalnya biaya listrik itu satu bulannya 1 juta. Gimana caranya agar bisa hemat 10% menjadi 900.000 gitu ya. Bisa kita pasang lampunya menggunakan LED atau yang hemat listrik dan sebagainya. Kemudian bisa juga apa terus kita pikir lagi nih gimana caranya agar bisa memasukkan pemasukan 10% lebih ke perusahaan kita, ke bisnis kita. Nah, jadi konsep 10% ini bisa diterapkan teman-teman. Atau misalnya gimana caranya agar kita menambahkan 10% di dalam servis kita ya kan. Dulu yang sebelumnya servis kita 70%, pelayanan kita tambah 10% lagi gitu kan agar bisa menjadi 80% servis kita terhadap customer. Oke, next Mbak. Nah, ini mungkin next saja ya teman-teman. Ini apa
ada rule-nya gitu kan, rule-nya kita kita melakukan satu tapi kita bisa menghemat 100 gitu kan. Artinya mencegah gitu kan. Jadi kita mencegah misalnya eh, apa eh, tim kita kasih training gitu kan, tim-tim kita kasih training digital marketing misalnya gitu kan. Nah, kita investasi nih satu nih gitu kan, tapi itu sebenarnya mencegah hal kedepannya yang bisa merugikan kita lebih banyak gitu kan. Jadi konsep ini bisa diterapkan teman-teman ke bisnis teman-teman. Next, Mbak. Nah, ada juga yang namanya 3P nih, ya kan? Di era seperti sekarang ini kita bisa lakukan penundaan, menunda hal-hal yang tidak terlalu penting ya, atau menunda hal-hal yang itu mengeluarkan cash yang terlalu banyak padahal tidak langsung mendatangkan income ke bisnis kita. Itu bisa kita tunda dulu. Kemudian pemangkasan, dan yang ketiga adalah perampingan. Yang dulu misalnya tim kita ada 10 ya kan, kita bisa rampingkan tuh gitu kan, misalnya udah 3 aja cukup dulu gitu kan. Nah, kita rampingkan semuanya, struktur organisasi kita rampingkan gitu punya kita gunakan perampingan. Jadi 3P ini bisa diterapkan oleh teman-teman. Tunda, terus penundaan, pemangkasan, dan perampingan seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, kita masuk di manajemen inventory ya kan. Nah, bagi teman-teman yang bisnis retail ini kerasa banget ya di manajemen inventory ini. Ini banyak banyak hal yang bisa kita kita terapkan. Oke, next, Mbak. Nah, ini salah satu strategi perusahaan multinasional berkembang dengan cepat. Jadi salah satu strateginya adalah ini, dia 5 hari inventory-nya itu harus habis, kemudian eh, 30 hari invoice kepada pelanggan. Jadi setelah dia ambil stoknya ya, ambil stok di inventory itu cuma 5 hari aja di gudang itu harus harus habis, harus keluar semua. Kemudian pelanggan invoice-nya 30 hari, maka 30 hari berikutnya pelanggan akan bayar. Tapi mereka punya 71 hari kredit dari supplier. Akhirnya apa? Dia punya 36 hari ada uang cash di tangan. Jadi seperti itu teman-teman strategi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi mereka punya punya uang nih gitu kan, 36 hari ada uang cash di tangan tanpa dia menggunakan pinjaman dari luar, dari bank atau dari yang lainnya. Jadi strategi ini bisa diterapkan. Misalkan contoh kayak seperti kita ya di toko material, kita dapat kredit dari supplier itu misalnya kayak seperti untuk seperti cat itu 41 hari. Sedangkan kita jualnya cash misalnya kepada customer, atau misalnya untuk para kontraktor misalnya 2 minggu. Jadi kita punya waktu berapa hari uang itu ada di tangan kita. Nah, itu bisa kita kita putar kembali teman-teman ke hal-hal yang tidak terlalu beresiko. Misalnya untuk uh, nambah produk item-item yang fast moving ya kan, seperti itu. Jadi rumusnya adalah inventory tambah hutang dikurangi hari hutang. Jadi ini bisa teman-teman capture strategi ini agar bisnis teman-teman tidak kekurangan uang cash gitu kan. Jadi tanpa harus pinjam pun sebenarnya teman-teman bisa menghasilkan uang cash. Oke, next, Mbak. Nah, atau teman-teman bisa terapkan inventory priority ABCD. Iya kan? Jadi di dalam toko material kita itu kita kategorikan nih produk-produk apa saja yang
A, B, C, D gitu kan. Yang fast moving tapi marginnya kecil. Ada juga yang fast moving tapi marginnya besar. Itu. Jadi kita pilih nih kira-kira produk apa aja sih yang fast moving dan marginnya besar. Maka produk itulah yang kita stoknya kita banyakin. Kemudian ada juga yang slow moving keluarnya ya kan produk kita keluar itu slow moving marginnya kecil. Nah, tapi ada juga yang slow moving, marginnya besar. Nah, ini kita pilih nih. Jadi yang seperti yang C itu mungkin kita akan cut ya, seperti itu akan kita cut. Kenapa? Karena ini sudah produknya lama keluar ya kan. Kemudian marginnya juga kecil. Iya kan? Kalau misalnya slow moving tapi marginnya besar masih mending nih. Gitu kan. Jadi kita kategorikan tuh teman-teman inventory di gudang teman-teman atau di stok teman-teman gitu kan. Kira-kira produk mana aja nih yang fast moving dan margin besar, terus ada yang slow moving tapi margin besar, keuntungannya besar. Nah itu mungkin next Mas. Nah yang terakhir ini adalah slide terakhir, the power of grateful. Jadi uh, di masa sekarang ini kita harus apa harus perbanyaki bersyukur teman-teman. Jadi barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya kan akan Allah tambah gitu ya. Jadi saya punya kebiasaan sebelum tidur itu saya harus bersyukur 3 hal gitu kan hari ini. Hal apa saja sih yang bisa saya syukuri. Jadi misalnya nanti mau tidur gitu kan, tidur malam, hal apa saja sih yang bisa saya syukuri hari ini. Misalnya, oh hari ini anak-anak sehat, oh hari ini tidak kurang sesuatu apapun, oh hari ini masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih sehat dan sebagainya. Jadi biasakan sebelum tidur mensyukuri 3 hal. Kemudian bangun tidurnya juga seperti itu teman-teman. Kita syukuri lagi nih saat kita buka mata kita. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah bersyukur dulu. Oh alhamdulillah hari ini masih dikasih napas nih, masih dikasih hidup, iya kan? Oh alhamdulillah hari ini ternyata anak-anakku masih sehat, istriku masih sehat, ya kan? Oh hari ini ternyata tidak ada hal-hal yang yang kurang gitu kan. Nah itu biasakan teman-teman mau tidur dan setelah tidur kita selalu bersyukur, maka insya Allah nikmatnya akan terus bertambah. Nah mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf masih banyak kekurangannya karena memang saya tidak terbiasa di depan depan kamera seperti ini ya kan. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin itu aja, Mbak. Kalau Nah, ini ada pertanyaan ya. Coach, kenapa timing dan tim malah lebih tinggi presentasi timing? Nah, itu penelitian ya, Mbak Siska ya. Itu ada penelitiannya dari Profesor Bill Gross itu. Dia meneliti 200 perusahaan ya kan. Apa saja sih yang membuat dia bertumbuh? Ternyata timingnya pas. Ya kan, di saat orang lagi memerlukan ini, kebetulan dia buka usaha tersebut. Misalnya
di era apa pandemik nih gitu kan, semua orang kan nggak tahu ya bahwa nanti apa adanya corona dan sebagainya. Tapi kebetulan timingnya dia pas buka usaha misalnya yang berkaitan dengan pandemik ini gitu kan, misalnya masker atau hal lain sebagainya. Dia pas buka itu timingnya pas, akhirnya lonjakannya luar biasa. Jadi timing itu apa boleh dibilang keberuntungan, tapi sebenarnya timing itu memang kita persiapkan. Jadi kita bisa membaca nih tren, misalnya ya kayak misalnya kemarin awal mula virus ini di China gitu kan. Nah gitu, kalau kita bisa membaca trennya, membaca timingnya, maka oh berarti nanti kita akan siapkan ini gitu kan. Maka 3 bulan berikutnya kan Januari, Februari, Maret sudah kerasa kan di Indonesia sudah ada masuk. Nah kalau kita tidak bisa membaca timing ini atau lemah di dalam timing ini, maka kita kelewatan momentumnya, seperti itu Mbak Siska. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Diki, bidang bisnis paling memungkinkan sekarang ini apa ya, Mas? Bidang bisnis ya kalau sekarang sih konsepnya sebenarnya simpel aja sih ya Mas Diki. Kita cari nih sekarang uang itu bergeraknya kemana sih? Iya kan? Uang itu sekarang bergeraknya kemana? Sekarang yang jadi yang makmur banget ya orang-orang yang di kesehatan, ya kan? Kesehatan ya. Iya, terus seperti pendidikan juga masih bagus gitu kan, pendidikan dan sebagainya. Itu. Jadi ikutilah kemana uang itu bergerak ya kan. Kalau kalau mau punya bisnis yang bagus. Jadi sekarang itu sudah di era yang seperti sekarang ini kita nggak ada istilah wah nggak sesuai dengan passion nih, nggak bisa seperti itu. Yang penting bisa bertahan terus sambil menyiapkan strategi untuk bertumbuh ke depannya, seperti itu sih. Yang penting ikutin dulu nih ke arah mana uangnya bergerak gitu. Contoh misalnya kayak seperti kita kan toko material ya, kalau properti memang sudah nggak bisa di apa-apain lagi nih pada saat ini, tapi kan untungnya properti itu asetnya terus bertumbuh, ya kan? Tapi kalau di toko bangunan misalnya, toko bangunan apa nih di era seperti sekarang ini apa yang bisa kita manfaatkan? Contoh yang banyak keluar itu cat, terus keran-keran air, ya kan? Terus alat-alat listrik. Orang di rumah kan biasa kita konten marketing kita, wah kalau di rumah cuma tidur-tidur aja, cuma rebahan aja rugi Pak gitu kan bahasa marketingnya. Mending melakukan hal-hal yang berguna. Genteng bocor ya kan segera ditambal ya kan, kemudian cat mulai kusam segera dicat, akhirnya produk kita dicari orang gitu ya, padahal kita tidak berkaitan dengan kesehatan ya kan, kita nggak jual masker tapi kita jual cat, cuman kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Jadi harus lebih kreatif dan inovatif intinya, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Coach. Kan tadi Coach suka nulis buku. Nih ada yang nanya rencana mau nulis buku apa lagi, Coach? Oh gitu. Jadi untuk saat ini belum ada sih gitu kan. Cuman paling-paling seperti e-book ya, kemarin kan sempat ada aku share sama mbaknya ya. Nah itu bisa nanti teman-teman kalau misalnya mau e-booknya itu tenang menang tadi ya kan, ada e-booknya, kemudian ada juga e-book yang lain itu bisa di tinggal minta sama mbaknya ya? nanti gitu kan, atau misalnya kalau saya di Instagram Novel Arifin, cari aja gitu kan Novel Arifin, atau misalnya di YouTube juga ada gitu kan, saya punya kontennya seperti itu di YouTube Novel Arifin, cari aja di YouTube nanti. Oke, mungkin cukup sekian Coach untuk tanya jawab. Mungkin ada closing statement dari Coach sendiri. Iya. Bagi teman-teman di era seperti sekarang ini bukan eranya kita mengeluh. Tapi di era seperti sekarang ini saatnya kita ngegas, kita menyiapkan langkah-langkah kita ke depannya. Kenapa? Karena di era krisis biasanya banyak terjadi banyak orang-orang kaya baru.
Nah, mudah-mudahan saya berdoa dan saya berharap orang-orang kaya baru itu teman-teman semua yang ada di Sejuta Pengusaha. Amin. Oke Kak, cukup. Oke, makasih Oke, ya. sangat ya Assalamualaikum. terima kasih banget Coach atas waktu dan kesempatannya sharing bersama kami di Sejuta Pengusaha. Semoga Coach Ya, sehat selalu dan amin. dimudahkan segala urusannya. Ya, Oke Coach, salam. sampai jumpa di lain Ya, kesempatan.